Ya, saya kira kalau definisi acting itu, saya kira semua aktor memilikinya ya. Karena bagaimana mungkin kita bisa berakting atau memainkan peran kita tanpa kita tahu apa sih definisi acting itu, seperti itu. Semakin banyak definisi itu, semakin bagus. Kalau setiap aktor memiliki definisi itu, semakin bagus. Yang paling penting adalah bahwa kita bisa mempertanggungjawabkan definisi kita itu dari kata per kata, dari kalimat per kalimat. Misalnya seperti ini. Bagi saya definisi acting itu adalah memanusiakan tokoh menjadi manusia baru yang utuh di atas panggung, kalau medianya panggung. Atau memanusiakan tokoh menjadi manusia baru yang utuh di layar kaca, kalau medianya televisi, seperti itu. Kenapa rupanya kita bilang memanusiakan tokoh? Karena tokoh yang mau kita mainkan itu, yang dalam skenario itu, dalam naskah itu, belum menjadi manusia. Dia masih berupa dialog-dialog, dia juga masih berupa keterangan-keterangan dan narasi-narasi. Belum jadi manusia, masih berupa karya sastra. Lalu kemudian kita ingin memanusiakan tokoh itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan meminjamkan tubuh kita ini, dengan meminjamkan suara kita ini, dengan meminjamkan pikiran kita, dengan meminjamkan perasaan kita. Utuh kita berikan semua kepadanya. Kita sesuaikan dengan pikiran dan penafsiran kita nanti. Seperti apa tokoh itu? Karena tokoh itu bisa jadi seperti ini, suaranya juga seperti ini. Bisa jadi, tidak tahu kita. Jadi memanusiakan tokoh menjadi manusia baru. Kenapa kita bilang baru? Karena tokoh yang mau kita mainkan itu bukan diri saya. Tokoh yang mau kita mainkan itu bukan Anda. Tokoh yang mau kita mainkan itu bukan Anda. Tapi betul-betul baru. Tokoh itu belum pernah diciptakan. Justru kitalah yang menciptakan tokoh itu, diilhami dari naskah yang dikarang oleh pengarangnya itu. Itu. Jadi memanusiakan tokoh menjadi manusia baru. Betul-betul baru. Jadi itulah kita yang menciptakannya. Karena kita menciptakan tokoh itu, maka tokoh itu adalah hasil karya. Karena saya yang menciptakannya, maka saya ini adalah seniman. Jadi seorang aktor juga seorang seniman. Memanusiakan tokoh menjadi manusia baru. Betul-betul baru. Betul-betul belum pernah diciptakan oleh para aktor-aktor dan lain sebagainya. Memanusiakan tokoh menjadi manusia baru yang utuh. Yang utuh di atas panggung atau di media, di layar TV atau di film. Yang utuh, karena tokoh yang kita mainkan itu tidak datang begitu saja. Bisa jadi tokoh yang kita mainkan itu usianya 35 tahun. Penulisnya tidak menceritakan seperti apa tokoh kita itu sebelum 35 tahun. Belum. Tapi saya sebagai aktor harus menciptakan tokoh saya itu utuh. Dari mana dia datang? Seperti apa waktu dia kecil? Seperti apa dia mengarungi hidup ini sampai dia dewasa 35 tahun itu? Seperti apa? Karena semua kelakuan dia, semua pengalaman dia, semua pengalaman batin dia, pengalaman-pengalaman itulah yang menempa dia menjadi sebuah pribadi. Karena itu tidak mungkin saya memainkan tokoh yang 35 tahun itu tanpa tahu seperti apa pengalaman hidupnya. Dari mana dia datang? Apakah dia dibesarkan di desa? Apakah dia dibesarkan di kota? Orang yang besar, lahir dan besar di desa tentu berbeda dengan orang yang lahir dan besar di kota. Cara berpikirnya, cara pandangnya tentu berbeda. Seperti itu. Karena itu saya harus menciptakan. Meskipun tidak ada di dalam naskah, tapi saya sebagai aktor harus menciptakan itu. Di mana dia sekolah? Apa saja pengalaman sekolahnya? Dari keluarga mampukah dia? Dari keluarga tidak mampukah dia? Orang yang lahir dan besar dari rel-rel kereta api, dari rumah-rumah kumuh di satu tempat, berbeda sekali dengan seorang anak yang lahir dan besar di Menteng misalnya kalau di Jakarta, atau di Kebayoran Baru misalnya. Itu berbeda sekali. Sebagai seorang aktor, saya harus tahu betul itu. Karena itu saya harus mengenal tokoh yang akan saya mainkan itu secara utuh. Ini kita lihat misalnya seperti ini.
Seorang dokter yang lulus dari UI misalnya dengan seorang dokter yang lulus di Gajah Mada misalnya, tentu cara berpikirnya berbeda. Ilmunya mungkin sama, tapi karena lingkungan hidupnya berbeda, dia akan berbeda. Boleh jadi dia sama-sama anak Jakarta, sama-sama sekolah di Jakarta, lulus di Jakarta. Tapi yang satu anak seorang yang mampu dari kecil, yang satu anak orang yang kurang mampu. Pasti berbeda cara pandangnya, cara pikir. Ilmu boleh sama, tapi latar belakang cara berpikir dia pasti berbeda. Boleh jadi anak ini sama-sama lahir di Jakarta, sama-sama orang mampu, orang berada, lahir di perguruan tinggi yang sama, satu angkatan pula. Tapi yang satu ini anak seorang tentara, tapi yang satu ini anak seorang pedagang. Pengalaman hidup dan lingkungannya dan tempaan keluarganya berbeda. Berbeda pula cara pandangnya. Boleh jadi ada satu orang anak, bapak ibunya sama, saudara kandung, kembar pula. Sama-sama lulus dari satu perguruan tinggi di Jakarta, sama. Dari kecil bajunya sama, pakaiannya sama, dikasih uang jajan sama, semuanya sama. Tapi yang satu pernah digigit anjing, yang satu tidak.